Polres Metro Jakarta Timur mulai menindaki laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti. Polisi baru menangkap anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur pada Minggu 15 Desember 2024 setelah hampir 2 bulan laporan tersebut dibuat. Terkait hal itu, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali memberikan penjelasan melalui konferensi pers pada Senin 16 Desember 2024. Nicholas menjelaskan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan penyidik dalam menangani sebuah kasus. Ia menyampaikan bahwa langkah penyidik telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nicholas juga mengatakan polisi tidak bisa langsung menangkap George tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Ia pun membantah tuduhan publik yang menganggap polisi lambat dan baru bekerja seusai video penganiayaan viral. Polisi menjerat George dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penganiayaan terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun. Sebelumnya diketahui D mengalami penganiayaan dari George pada 17 Oktober 2024. Dia membuat laporan polisi di Polsek Cakung keesokan harinya atau 18 Oktober 2024. Namun, banyak tudingan menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai videonya viral di media sosial. Ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat, nah itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya, dan
kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat. Ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya 1 kali yang sudah kita kirim ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan saksi ke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.